April. Kita jadi tau gak sih? Gak tahu nih, katanya Erlisa masih nonton sama pacarnya. Oh gitu. Kamu lapar nggak? Iya aku lapar nih. Emang sekarang udah jam berapa sih? Nggak tahu nih. Bentar ya aku lihat ya. Oh jam segini. Oh ya. Ayo makan ayo. Ayo. Tadi kan aku udah makan sosis loh tadi. Kita masih lapar sih. Udah yuk makan. Ya udah, nggak apa-apa ya. Kak, kamu mau makan apa nih? Aku bingung, banyak banget pilihannya. Kayaknya aku mau makan mentol bakar yang sebelah sana deh. Soalnya aku udah pernah nyoba dan ternyata enak. Oke, yuk kita ke sana. Ayolah. Ini boleh buat aku gak sih? Saya boleh. Kamu temen banget makanmu banyak. Iya ya, kabarin makanku banyak. Mungkin karena aku makan sama kamu kali ya. Mungkin kali ya. Siapa? Nanti katanya kamu mau pulang. Iya, Pulang kemana nih? ke Kediri lah. Ke Kediri ada apa aja? Ada rumahku, ada simpang 5, ada sawah, ada lapangan, ada jalan. Di sana kamu ngapain aja? Emang 2 hari ya katanya? Iya, 2 hari doang. Di sana paling cuma tidur, makan, sama jalan-jalan sama temanku sih. Udah ada rencana. Katanya minggu ada makrab gak sih? Iya, dan aku pulangnya agak mepet. Pulang kamu nanti jam berapa? Jam 3 nggak sih? Iya, jam Mepet banget gak sih? Iya, nggak apa-apa. Terus tugas. Setelah itu tempang. Bentar. Kayaknya si MT sama Cat deh. Yaudah dilanjutin. Iya. Iya, ada di Udah, kita ke sana. Ayo. Dari tayangan video dapat dianalisis bahwa Eka dan Avril mengalami 3 fase metabolisme energi. Pertama, fase sepalik. Fase ini merupakan fase munculnya ekspektasi akan makanan. Fase sepalik dialami oleh Eka dan Avril sejak mereka hendak menuju kantin. Ketika berjalan ke kantin dengan perut yang lapar, kemungkinan akan muncul bayangan makanan yang akan mereka makan saat itu. Fase ini semakin jelas ketika keduanya memasuki kantin dan melihat banyak pilihan makanan yang disajikan, apalagi ditambah dengan melihat banyaknya pengunjung lain yang sedang makan,
serta aroma dari makanan yang tentunya akan menambah rasa lapar. Kedua, fase absorpsi. Fase ini merupakan fase di mana nutrisi dari makanan yang dimakan diserap oleh tubuh. Fase absorpsi dialami oleh Eka dan Evril ketika makanan mereka masuk ke dalam tubuh. Selain itu, Eka dan Evril juga sempat berbincang-bincang sambil menunggu kabar dari Erlisa setelah makan. Hal ini memberikan waktu bagi tubuh untuk memproses makanan yang baru saja selesai dimakan. Ketiga, fase fasting. Fase ini merupakan fase di mana tubuh menggunakan energi yang telah disimpan untuk melakukan kegiatan. Fase fasting dialami oleh Eka dan Evril ketika mereka melanjutkan kegiatan mereka setelah makan. Hal ini ditunjukkan dari bagian video di mana mereka berjalan keluar dari kantin dan melanjutkan hari mereka. Oke, setelah mendengar penjelasan dari fase metabolisme energi tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi apa yang kita makan. Dari tayangan video tadi, dapat dianalisis bahwa Eka memilih makanan dengan pengaruh faktor preferred taste and aversions. Faktor ini merupakan faktor yang membuat seseorang memilih makanan berdasarkan rasa yang orang tersebut sukai atau inginkan dan menghindari makanan yang berakibat buruk untuknya. Hal ini tercermin dari Eka yang memilih untuk memesan pentol bakar karena ia sudah pernah memesan menu tersebut sebelumnya dan rasanya cocok dengan seleranya. Sedangkan Evril memilih untuk mengikuti pilihan Eka. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kapan kita makan. Dari tayangan video tadi, dapat dianalisis bahwa Eka dan Evril merasa lapar di siang hari dengan pengaruh faktor pre-meal hunger. Faktor ini merupakan faktor yang membuat seseorang makan di waktu tertentu sesuai dengan jadwal makan mereka pada umumnya. Hal ini ditunjukkan dari Eka dan Evril yang merasa lapar ketika waktu memasuki pukul 2 siang. Pada jam ini, umumnya orang yang mengikuti jadwal makan 3 kali sehari akan merasa lapar apabila belum makan siang. Faktor yang mempengaruhi seberapa banyak makan. Dari tayangan video dapat dianalisis bahwa Eka memakan porsi yang ia makan dengan pengaruh faktor social influencer and science. Faktor ini merupakan faktor yang membuat porsi makan seseorang dipengaruhi oleh kondisi sosialnya. Apakah ia sedang sendiri ataukah sedang bersama orang lain? Hal ini ditunjukkan dari pernyataan Eka bahwa sebenarnya ia tidak makan sebanyak yang ditunjukkan di video. Namun ketika makan bersama Evril, dia merasa tidak masalah untuk makan lebih banyak dari biasanya. Sedangkan Evril memakan porsi yang ia makan dengan pengaruh sensinya. Faktor ini merupakan faktor yang membuat seseorang akan berhenti makan apabila tubuhnya memberi sinyal kenyang. Hal ini ditunjukkan dari Evril yang membiarkan tusukan pentol terakhir dimakan oleh Eka karena dia merasa sudah cukup kenyang. Nah, itu dia penjelasan dari perilaku psikologis saat makan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak.